Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Ibu dalam pembelajaran kali ini dengan materi tentang tanda salib. Sekali lagi materi yang akan kita belajar hari ini tentang tanda salib. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita awali dengan doa. Ayo anak-anak, kita duduk yang sopan, kedua tangan dikatup. Mari kita berdoa dengan mulai tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau rela menderita dan wafat di kayu salib untuk menebus dosa semua orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kita sudah selesai berdoa. Pastinya harus selalu semangat untuk belajar hari ini. Nah, dari materi kita tentang tanda salib, tujuan yang akan kita capai ada 3. Yang pertama, kita mampu menyebutkan isi doa tanda salib. Yang kedua, kita mampu menjelaskan arti dari tanda salib. Yang ketiga, kita mampu memperagakan doa tanda salib. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mendalami kitab suci. Jadi anak-anak, Ibu harapkan di sini anak-anak bisa menyimak video ini dengan baik ya, dan mendengarkan apa yang sudah Ibu bacakan dalam Injil Lukas tentang Yesus dibawa untuk disalibkan sampai Yesus wafat di salib. Oke, kita mulai. Nah, sekarang kita akan membaca dan merenungkan tentang firman Tuhan dari Injil Lukas bab 23 ayat 26 sampai 49. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab, lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan Yesus." Jadi anak-anak, pada saat mereka ingin membawa Yesus ke tempat penyaliban, ada 1 orang bernama Simon, asalnya itu dari Kirene. Dia yang akan membantu Yesus memikul salib ke bukit Golgota. Karena Yesus sudah sangat lelah, maka dari itu prajurit memanggil Simon dari Kirene untuk membantu Yesus. Nah, di samping itu juga
ada dua orang penjahat atau penyamun yang akan ikut bersama-sama dengan Yesus untuk disalibkan. Oke, kita lanjut. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya itu. Pemimpin-pemimpin mengejek Yesus, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah menjadi dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumunan di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Oke anak-anak, nah dari cerita tentang Yesus, pada saat Yesus diantar ke Bukit Tengkorak, sama artinya dengan Bukit Golgota, tempat di mana Yesus yang akan disalibkan. Nah anak-anak, kita sudah mendengar bersama bacaan dari Injil Lukas yang mengkisahkan tentang Yesus disalibkan sampai Yesus wafat di kayu salib. Dari cerita tersebut, bagaimana prajurit dan orang-orang sangat membenci Yesus. Mereka sampai mengolok-olok Yesus, lalu membagi-bagikan pakaian Yesus untuk diundi. Tetapi Yesus tetap percaya kepada Bapa bahwa Yesus akan diselamatkan. Yesus tetap katakan kepada Bapanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan."
Oke anak-anak, nah Yesus disalibkan bukan karena kesalahannya. Yesus disalib untuk kita semua karena Ia begitu mencintai kita. Ketika disalib, Yesus masih mau mengampuni para prajurit yang menyalibkannya dengan berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bahkan kepada penjahat yang juga disalibkan di sebelah kanannya, Yesus berjanji bahwa hari ini juga ia akan bersama Yesus di Firdaus. Yesus mengampuni setiap manusia yang mau bertobat. Semua kejadian pada saat Yesus disalib membuat banyak orang menyesal. Nah, Yesus menyerahkan dirinya untuk menebus dosa manusia dan menyelamatkan manusia. Maka, salib sangat penting artinya bagi semua orang Katolik. Karena dengan salib, umat manusia diselamatkan. Membuat tanda salib dimulai dengan meletakkan tangan kanan di dahi sambil mengucapkan dalam nama Bapa, kemudian tangan kanan ke dada sambil mengucapkan Putra, dan tangan kanan pindah ke pundak kiri dengan mengucapkan Roh Kudus. Terakhir, tangan kanan pindah ke pundak kanan sambil mengucapkan Amin. Sekali lagi, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Membuat tanda salib berarti kita mengakui dan memuliakan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tanda salib juga berarti kita mengenangkan cinta Yesus yang wafat di salib untuk menebus dosa manusia. Nah, anak-anak, orang Katolik membuka dan menutup doa dengan tanda salib. Pastinya anak-anak semua sudah bisa membuat tanda salib. Membuat tanda salib berarti kita memuliakan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yaitu Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Membuat tanda salib juga berarti kita mengenangkan Yesus yang wafat di salib. Membuat tanda salib harus keluar dari hati yang paling dalam karena merupakan ungkapan iman, ungkapan cinta, dan harapan kepada Tuhan. Membuat tanda salib harus dengan hormat, sopan, dan tidak boleh main-main. Jadi anak-anak, kalau kita ingin berdoa dan membuat tanda salib, sikap kita harus sopan, harus hormat, dan tidak boleh main-main. Oke anak-anak, semoga bisa dipahami. Nah, sekarang Ibu ingin memberikan tugas kepada anak-anak, pastinya akan didampingi oleh orang tua. Yang pertama, di manakah Yesus disalibkan? Yang kedua, siapa yang membantu Yesus memanggul salib? Yang ketiga, apa tulisan yang ada di salib Yesus? Yang keempat, apa doa Yesus kepada para prajurit? Yang kelima, mengapa Yesus mau disalibkan? Nah, dari kelima pertanyaan ini, jawabannya ada dalam kitab suci Injil Lukas bab 23 ayat 26 sampai 49 yang sudah Ibu bacakan tadi. Ibu harap anak-anak bisa pahami isi dari bacaan tersebut. Semoga anak-anak bisa kerjakan dengan penuh tanggung jawab
dan dibimbingi oleh orang tua. Nah, anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Pastinya anak-anak sudah bisa pahami arti dari tanda salib. Yang perlu ibu ingatkan lagi, kalau kita ingin membuat tanda salib harus dengan sopan, dengan hormat, dan tidak boleh main-main. Karena kita mengagungkan nama Tuhan, karena kita percaya Tuhan Yesus penyelamat kita. Oke anak-anak, mari kita siapkan hati kita, kedua tangan dikatup, duduk yang sopan. Kita mulai berdoa untuk menutup rangkaian pembelajaran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan dan cinta-Mu kepada kami. Bantulah kami untuk selalu berdoa dan menghormati salib-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, terima kasih banyak karena sudah belajar bersama Ibu. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat anak-anak pahami. Pakai masker kalau keluar rumah dan sering mencuci tangan. Oke anak-anak, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi.